Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat LKDP online. Nah, ini adalah meneruskan materi yang kemarin karena kita sudah belajar kemarin cara membuat buku dan modul secara online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat LKDP online. LKDP ini singkatannya adalah lembar kerja peserta didik atau kalau zaman dulu biasa disebut sebagai LKS, lembar kerja siswa. Nah, fungsinya adalah supaya apa? Supaya kalau kita sedang ada pandemi kayak kemarin itu tidak kesusahan memberikan tugas atau lembar kerja ke siswa. Nah, kalau kita lembar kerjanya biasa, kita ngirimnya kan kebingungan. Tapi kalau kita bisa membuat lembar kerja secara online untuk dikerjakan peserta didik kita, itu akan lebih mempermudah. Nah, gimana caranya? Di sini kita bisa membuat LKDP online tersebut menggunakan aplikasi utamanya adalah Google Classroom ditambah dengan pendesainannya kita bisa menggunakan Canva supaya lebih mudah. Karena di Canva ini terdapat banyak sekali template yang bisa kita langsung gunakan secara cepat dan mudah. Dan tentunya sangat menarik untuk LKDP online-nya ini. Nah, langkah awal yang pertama adalah sebelum kita masuk ke aplikasi utamanya Google Classroom, di sini kita belajar cara membuat LKS online supaya nanti bisa digunakan di Google Classroom. Soalnya nggak bisa langsung kita pakai kayak gini, kita habis desain, habis itu save, masukin Google Classroom, itu nggak bisa kalau LKS online. Jawabnya gimana? Kita harus memikirkan mahasiswa yang kita kirimkan LKS nanti bisa mengerjakan secara online juga. Kalau misalkan kayak gini, dia ngerjakannya kayak gimana kalau kita langsung kirim kayak gini? Dia ngisinya, eh, misalkan ini kan isiannya bebek. Cara dia nulisnya huruf di sini E2, caranya gimana? Nah, itu yang kita pikirkan ketika kita membuat LKDP online. Nah, caranya gimana? Kita langsung saja mulai untuk mendesainnya. Misalkan kita cari yang gampang dulu aja. Nanti setelah itu kita ke yang ini. Kita masuk ke yang gampang ini saja. Yang pertama adalah ini adalah menjodohkan. Nah, di sini sudah ada soalnya LKS-nya atau LKDP-nya, sudah ada soalnya. Beben pergi rekreasi ke kebun binatang, jadi dia harus menarik garisnya ke kebun binatang. Kemudian Rita pergi rekreasi ke museum, berarti ini harus ditarik ke museum yang kedua untuk cara menjawabnya. Kemudian Susi rekreasi ke gunung, Hari pergi rekreasi ke kebun binatang, nah kayak gitu dan seterusnya. Nah, di sini kan sudah ada ini. Ini kalau LKS biasa ini mudah kayak gini. Nah, tetapi kalau LKS online kita perlu juga ngasih tambahan berupa petunjuknya. Ini kan tinggal dihubungkan kalau yang LKS biasa. Tapi kalau LKS online kita kasih penjelasan lebih jelas. Misalkan di sini tarik ujung panah ke tarik ujung panah ke gambar yang sesuai. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kita kasih penjelasan tambahan. Soalnya kan kita mengerjakannya menggunakan komputer atau laptop ataupun HP supaya lebih jelas. Nah, kalau kayak gini aja kan susah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah di sini adalah cara menjawabnya dan kemudian template-nya. Template itu adalah gambar statis yang nggak bisa dirubah
atau tidak perlu untuk dikerjakan. Kemudian ada juga di sini cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya itu gimana caranya supaya bisa dikerjakan di HP atau laptop. Nah, di sini kita coba untuk download terlebih dahulu file unduh. Nah, di sini karena ternyata saya salah login, jadi kita login terlebih dahulu di sini. Kita ganti yang ini dulu, yang Pro, supaya pengerjaannya lebih mudah. Nah, kita cari lagi kayak tadi, lembar kerja siswa. Nah, kemudian kita pilih yang mirip kayak tadi, yang ini aja. Sebagai contoh pertama kita untuk mengerjakan. Di sini menjodohkan, kita kasih keterangan tadi, tarik ujung panah ke gambar yang sesuai. Nah, sama kayak tadi kan, persis. Nah, ini bedanya, ini pertanyaannya adalah arah dari hewan itu, arahnya kemana, harus menyesuaikan jawabannya. Oke, kita unduh dulu untuk gambar awalnya. Nah, di sini sudah kita dapatkan gambar awalnya. Kemudian kita kalau sudah, kita masuk ke akun Google Drive kita. Akun Google Drive, kita klik kayak kemarin ya. Google Drive. Kemudian cari yang INTL, kita klik. Kemudian klik buka Drive. Kemudian klik di sini baru. Terserah kalian boleh pakai yang Google Dokumen di sini atau Google Slide, sama aja. Tapi karena saya lebih suka Google Slide tampilannya, jadi di sini saya pilih Google Slide. Nah, diklik. Nah, sudah. Kita masukkan gambarnya nanti ke sini. Sebelum kita masukkan, kita edit dulu supaya ininya lembar kerjanya menjadi F4 sesuai dengan LKDP yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah masuk ke menu file, kita klik, kemudian kita klik penataan halaman ya, kalau nggak salah kita klik dulu. Nah, di sini ada rasionya, kita klik khusus di sini. Khususnya itu berapa ya? Berarti 21. Di sini 2. Kita set aja biar nggak bingung. Ukuran A4. Nah, 21 kali 297 cm, ini milimeter, berarti 21 29.7 kita terapkan. Nah, lembar kerjanya sudah berubah menjadi A4. Caranya tadi file, klik file, kemudian penataan halaman, kemudian dipilih di sini khusus supaya kita bisa atur sesuai keinginan kita. Kemudian bisa kita klik di sini, kita ganti 21 kali 29,7 cm. Kemudian diterapkan seperti ini. Karena sudah seperti ini, tinggal kita ambil. Kita bisa di sini klik yang ini, edit, kemudian yang mana ya? Oh, enggak edit, tapi sisipkan gambar. Upload dari komputer atau ambil dari drive, atau kita URL, atau kita langsung foto langsung menggunakan webcam, terserah. Karena di sini
kita buatnya menggunakan Canva, berarti kita upload dari komputer saja. Klik sini. Nah, kita ambil yang ini, lembar kerja. Klik open. Nah, kita sesuaikan di sini lembar kerjanya. Nah, kita pas-paskan dulu. Nah, sudah pas, ukurannya tepat A4. Kemudian kita buat gimana caranya nanti siswa bisa ngerjakan. Nah, karena di sini petunjuknya panah, berarti kita harus siapkan panah di sini. Kita klik panah. Mungkin kita perbesar nanti. Ini kita klik dulu. Misalkan seperti ini. Nah, sudah jadi panahnya. Ujung garisnya kita ganti ini benar. Kemudian ketebalannya kayaknya kurang tebal. Nah, supaya lebih kelihatan kita ganti di sini 12 mungkin. Oh, ketebalan 8. 4 aja kalau itu lebih bagus. Kemudian nah, seperti ini. Kemudian kita zoom dulu biar gampang. Kita kasih 100% kayak gini. Nah, supaya kita lebih mudah untuk mengeditnya. Di sebelah sini ada tombol zoom perbesar. Kita bisa klik di sini, kemudian mau kita ukuran berapa. Karena di sini kita mau ngedit panah-panahnya, jadi kita taruh di 100% aja. Supaya lebih mudah. Kemudian kita balik lagi. Ini diklik yang ini, pilih. Supaya kita bisa ngeklik panahnya. Kita paskan. Nah, seperti ini. Kita taruh di tengah aja. Kemudian kita klik Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian kita paste, bisa klik kanan paste atau klik Ctrl V. Kita paskan panahnya. Ctrl V lagi. Kita paskan panahnya. Ctrl V semua. Ctrl V lagi. Kita tarik untuk yang terakhir ini. Nah, misalkan kalian ada kesalahan kayak tadi, bisa diklik Ctrl Z untuk undo. Nah, seperti ini mungkin sudah. Nah, kenapa kok kita bikin panahnya nggak di Canva-nya? Soalnya kalau di Canva itu nanti jadinya statis. Jadi nggak bisa kita apa-apain panahnya. Nah, kalau kita bikinnya di sini, nanti dia bisa ngeklik ini, kemudian diarah-arahkan sendiri. Nah, makanya di sini kita harus perjelas untuk ininya, untuk instruksinya seperti apa. Di sini saya tambahkan instruksi, tarik ujung panah ke gambar yang sesuai. Nanti berarti tinggal menarik ke ujung yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan perintah soal aslinya. Di sini untuk memasangkan binatang dengan arah yang sesuai. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, kita simpan dengan cara kasih nama terlebih dahulu. Misalkan memasangkan gambar hadap. Nah, kita sudah bikin kayak gini ya. Berarti sudah kesimpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang paling utama di sini. Untuk membuat ini menjadi online dan bisa disebarkan, kita harus membuat akun Google Classroom terlebih dahulu. Nah, ini kita kembali dulu. Karena saya sebelumnya udah buka, kita buka dari awal aja biar paham.
Pertama adalah kita ketikkan kayak biasa Google Classroom. Kayak gini. Pilih yang paling atas. Nah, kalau yang belum pernah punya akunnya, bisa dibuat lebih dahulu. Itu connect dengan Google, akun Google kalian. Kemudian tinggal diklik plus, kemudian gabung ke kelas yang pengen diikuti, atau buat kelas kalau kalian sebagai guru. Nah, karena di sini kita sebagai guru dan pengen untuk menge-share LKS kita, jadi di sini kita klik plus. Nama kelas adalah kelas LK apa ya? Lembar kerja peserta didik LKPD. Kemudian di sini kosongi saja mata pelajaran binatang misalkan. Kemudian oke. Kalau sudah bisa diklik buat. Di sini untuk membuat kelas terlebih dahulu di Google Classroom. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah jadi. Ini kalau pengen ngedit-ngedit ya terserah. Kalau enggak ya kita langsung buat di sini. Kita akan menyerahkan LKDP ini untuk dikerjakan oleh siswa kita atau peserta didik kita. Yang pertama adalah setelah kita buat berarti kita memberikan tugas. Di sini di sebelah atas ini klik yang tugas kelas. Kemudian klik yang buat. Kemudian klik tugas. Nah, ini menjadwalkan di beberapa kelas. Oke, sebelum kita bikin ini saya lupa. Kita harus menggabungkan dulu. Kita kasih di sini muridnya dulu. Supaya nanti kita bisa lihat juga tampilan di murid kita kayak gimana. Jadi ini saya login lagi ke akun saya yang satunya untuk menjadi murid di sini. Nah, ini untuk ngecek aja Google Classroom. Oke. Ini untuk ngecek hasilnya aja, jadi join class. Kemudian join. Nah, ini sudah masuk ke kelas kita yang baru kita buat. Untuk share LKPD, kemudian kita masuk ke akun utama kita tadi yang sudah kita buat sebagai teacher atau sebagai pengajar atau guru atau dosen. Nah, di sini kita akan memberikan tugas LKS online kita. Kita klik tugas kelas, kemudian klik buat, kemudian klik tugas. Judulnya berarti oke. Judulnya adalah memasangkan ya, memasangkan hewan. Misalkan petunjuk tarik anak panah ke jawaban yang sesuai. Nah, kemudian lampiran kita klik drive. Nah, kita klik yang LKS online kita. Kita klik 2 kali. Nah, yang paling penting dari LKS online adalah di bagian ini. Nah, ini diklik, kemudian kita pilih yang buat salinan untuk setiap siswa. Jangan sampai ini kelupa, kalau kelupa ini malah susah nanti. Nah, fungsinya apa di sini buat salinan supaya setiap siswa yang mengerjakan nanti kita dapat salinan LKS-nya mereka yang mereka kerjakan. Nah, seperti itu kita coba lihat terlebih dahulu hasilnya seperti apa, apakah ada yang terlewat tadi
pada saat kita buat, karena kayaknya ada yang terlewat tadi. Satu hal yang agak penting terlewat, tapi nggak masalah. Kemudian berarti kita di sini ketika sudah selesai, klik buat salinan, sudah upload, sudah, tinggal kita klik tugaskan. Oke, kita tunggu. Untuk menugaskan, tadi ada yang kelewat sedikit, tapi kayaknya nggak masalah. Oke, ini sudah kita buat tugas. Kita cek di akun sebagai murid untuk ngecek tadi LKDP-nya sudah benar atau belum. Nah, sudah kita cek di sini masih belum ada ya. Kita reload terlebih dahulu mungkin supaya tugasnya muncul. Nah, tugasnya sudah muncul ternyata. Kita klik tugasnya ini yang murid ya. Kita cek. Nah, ini sudah ada tugasnya. Kita klik tugasnya. Masih loading. Nah, ini untuk mahasiswa atau siswa yang mengerjakan. Di sini sudah ada panduannya berarti kan. Untuk mengerjakan ditarik ujungnya. Berarti ini misalkan hadap kiri berarti dia tinggal narik ke sini. Nah, kemudian ini hewan apa ini? Menghadapnya ke atas. Berarti kita pilih misalkan di sini adalah atas ya. Berarti kita tarik yang ujungnya ini. Nah, kemudian ini hadapnya mana? Hadapnya kanan. Berarti kita tarik yang hadap kanan. Nah, yang kura-kura hadap kiri. Sama kiri. Oh, ini ada lagi. Santai. Kemudian ini hadap mana nih? Kera ini ya. Hadap bawah. Berarti tinggal diklik hadap bawah. Nah, selesai kita mengerjakan. Yang kelewat tadi apa? Yang kelewat adalah kita belum buat yang ini. Kolom untuk mengisi nama. Nah, kolom untuk mengisi nama ini terlewat. Tapi aslinya nggak masalah ketika sudah paham untuk ngisi, mereka sudah paham, tinggal diklik ini text box, kemudian nama misalkan, nah kayak gini. Kemudian di sini juga diklik text box. Ini berarti apa ya? Nama kelas-kelas PIAUD misalkan. Nah, kayak gini bisa. Tapi aslinya ini juga bisa dibuat lebih mudah ke siswa dengan cara kita membuat kolomnya terlebih dahulu. Nah, kayak gimana membuat kolomnya? Kita lanjut. Sekalian kita buat LKS yang macamnya lain lagi. Dengan yang ini, yang beda ini kan cuma menjodohkan, memasangkan. Nah, kita coba yang lainnya lagi. Kita coba mungkin yang berhitung ya, kita cari LKS yang berhitung. Cara bikinnya gimana sekalian. Berarti kita klik yang ini. Kita cari lembar kerja yang lain. Lembar kerja siswa. Kita cari. Di sini kita mau yang mana lagi? Kita lihat ini apa? Menghitung binatang. Mereka disuruh ngitung binatang yang ada di sini. Ini nggak masalah. Kita bisa buat contoh LKS kita yang kedua. Sudah benar. Kita tambahkan seperti biasa isiannya. Klik kotak, kemudian isi. Nah, seperti ini ya. Klik kotak, kemudian isi. Nah, kita tambahkan isian apa? Kita tambahkan perintah khususnya. Kemudian kita download ini, file unduh. Ini lebih cepat ya karena kalian sudah paham tadi yang pertama, kita lebih percepat untuk contoh yang selanjutnya. Karena kemungkinan di sini ada banyak contoh-contoh untuk pembuatan LKDP-nya. Nah, ketika sudah selesai kayak gini,
Kita masuk kayak tadi lagi Google Drive, kemudian kita buat Google Slide baru. Kemudian di sini belajar menghitung, kita namain langsung aja nggak apa-apa, belajar menghitung hewan. Kemudian kayak tadi kita file, kemudian penataan halaman tadi berapa ya? Tadi 21 kali 29.7 ya kalau nggak salah. 27.9. Saya agak lupa. Unindung belum ke tutup. 29,7 ternyata. 29.7 ini ukuran A4 kita terapkan. Nah, supaya A4. Kemudian kayak tadi lagi kita klik sisipkan, upload dari komputer. Nah, ini sudah ada. Ting. Nah, bagus kan? LKS online-nya mudah untuk dibuat dan mudah untuk dikerjakan oleh siswa. Jadi di sini kita lebih permudah lagi. Caranya adalah kita klik di sini sisipkan, kemudian klik tabel 1 di sini. Klik. Nah, di sini muncul tabelnya. Supaya apa? Supaya ketika mereka pengen ngeklik itu lebih mudah. Nah, seperti ini contohnya. Tinggal disesuaikan kayak drag and drop ini panahnya. Kita perbesar lagi seperti biasa. Nah, kotakannya bisa kita drag and drop kayak gini. Nah, seperti itu. Oke, seperti biasa Ctrl C, Ctrl V supaya nggak kita menghemat waktu. Kita tarik lagi ke sini, sesuaikan kotakannya. Di sini tidak terlalu kelihatan, bisa kita ganti sebenarnya, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Kita klik Ctrl C, Ctrl V lagi, kita taruh di sini supaya mereka lebih mudah. Tinggal klik, kemudian isi. Klik kotak, kemudian isi. Nah, kita pengennya sesuai dengan perintah itu. Klik kedua, klik yang ketiga, klik yang keempat, klik yang kelima. Nah, sudah selesai. Kita memberikan kotakan di sini dari tabel. Tabel yang isinya cuma satu. Kemudian kalau sudah selesai, sudah dikasih nama juga, ya udah kita bisa langsung masuk ke mana? Ke Google Classroom. Kita buat lagi tugas. Di sini di bagian tugas kelas, buat tugas judulnya berhitung hewan. Tunjuk opsinya apa berarti? Klik kotak kemudian isi. Kita ambil yang tadi baru kita buat Google Slide-nya. Oke, sudah. Oke. Nah, di sini jangan lupa untuk klik yang buat salinan untuk setiap siswa. Kemudian kita tugaskan. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Sudah jadi LKDP kita yang kedua, berhitung hewan. Kita cek seperti apa di akun murid. Kita cek apakah sudah ada tugas yang kedua. Kita reload dulu. Nah, sudah ada yang berhitung hewan. Kita klik seperti apa sih tugasnya yang sudah kita buat. Kita klik ini. Nah, ini LKDP kita yang kedua. Nah, kita kerjakan lagi. Kita coba kerjakan di sini. Kita zoom dulu supaya lebih mudah. Nah, tadi adalah klik kemudian isi. Klik kotak ini, klik langsung ke isi.
isi nama. Nah, kelas berapa? Kelas PIAUD gitu aja. Kemudian berapa jumlah apa ini? Jumlah macan. Kita coba 1, 2, 3, 4. 4. Gajah 1, 2, 3, 4. 4 semua ini. Jangan-jangan. Paus 1, 2, 3, 4. Oh bener 4. Kemudian ini onta 1, 2, 3, 4. 4 lagi ini singa laut 1, 2, 3, 4. Oh 4 semua jawabannya. Nah 4 kayak gini ngerjakannya. Mereka nggak perlu nge-save karena ini real time save, jadi otomatis nge-save selama ada koneksi internet. Namanya juga online, LKDP online. Jadi yang dibutuhkan adalah jaringan internet. Nah, ketika sudah ngerjakan tinggal di close saja. Berarti sudah ngerjakan 2 kali. Kita cek di akun guru ketika sudah ada yang mengerjakan kayak gimana. Kita muat ulang lagi, reload. Kita cek lagi di yang memasakkan hewan atau ini terserah. Salah satu kita lihat sudah ada yang menyerahkan, kita cek apakah ini sudah dalam bentuk yang sudah dikerjakan atau belum. Tadi kan soalnya kayak gini panahnya. Kemudian kita klik diberikan. Nah, kita klik hasilnya di sini. Nah, sudah dikerjakan oleh siswa. Kita zoom. Nah, sudah dikerjakan oleh siswa, panah-panahnya seperti ini. Berarti siswa sudah bisa mengerjakan secara online. Berarti sudah benar ini bisa dikatakan sebagai LKDP online. Dan kemudian kita juga bisa langsung memberikan nilai di sini. Karena 5 sudah benar semua, 100 nilainya. Sangat mudah sekali kan kita bisa membuat soal, kemudian kita berikan ke siswa, siswa bisa mengerjakan secara online, kemudian kita bisa langsung menilai hasilnya tersebut. Nah, seperti itu enaknya. Oke, sudah kita kasih nilai ya. Kita kembali. Nah, ini kita juga sudah membuat 2 macam LKDP online. Kita coba buat lagi. Kayaknya waktunya masih banyak. Oh, masih baru setengah jam ternyata waktunya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita cari lagi yang kira-kira cara pengerjaannya agak beda. Ini kan agak gampang ya mungkin ya. Kita cari mungkin yang hmm, menjodohkan lagi. Ini berhitung. Ini kalau yang ini contohnya sama kayak tadi, kita tinggal klik apa namanya tabel di setiap isiannya. Nah, misalkan ini ya, ini yang kayak tadi. Cuman ini yang lebih rumitnya. Kita tinggal buat kotak-kotak di sebelah sini, tabel-tabel. Di sini berarti ada 2 tabel di bebek ini. Pintu ada 2 tabel, nanti diletakkan di pas yang di bagian strip itu. Nah, caranya seperti itu sama kayak tadi intinya. Saya cari soal yang lain dulu. Ada nggak ya kira-kira? Hmm, kita coba lihat sambil lihat kira-kira ada nggak soal yang bisa kita draw whatever. Oh, hmm, kok nggak ada yang susah ya ternyata ya. Kalau nggak ada ya kita terpaksa buat sendiri nanti. Hmm, nggak ada, kita buat sendiri aja kalau gitu. Buat desainnya A4 ya berarti. A4 kalau nggak kita pakai salah satu ini. Nanti kita ganti desainnya misalkan.
Nah, di sini kita deletein aja desainnya karena kita nggak mau make. Kita cuman butuh ukurannya aja. So, di sini diblok aja biar lebih cepat ya. Nah, sudah. Kita di sini pengen membuat soal yang berbeda, mengelompokkan binatang misalkan. Tarik binatang yang sesuai ke kotak yang sesuai. Nah, ini petunjuknya. Di sini kita buat dua kotak di elemen, kita tambah border misalkan. Nah, aduh, oh bener, saya kira salah. Kok beda ya? Oh, enggak apa-apa. Kita buat yang kedua. Ini kurang ke atas, tinggal kita sesuaikan. Kita desain binatang pemakan daging. Ini yang viral ini, tirek-tirek. Nah, ini binatang pemakan apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Nah, tinggal kita cari contoh-contoh binatangnya. Binatang. Untuk mencari sesuatu yang bisa langsung kita pakai ke dalam LKDP online, jadi kita pastikan di sini gambarnya berformat PNG dengan background yang transparan atau kosong. Di sini kita cari hewan ya, hewan dot di spasi dot png. Kemudian kita klik yang image, kita cari yang beneran PNG yang mana. Biasanya yang putih polos kayak gini, tetapi ketika kita klik kanan kemudian buka link di tab baru, itu gambarnya berubah jadi kotak-kotak seperti ini. Nah, ini berarti benar PNG. Nah, ini kan tadinya putih menjadi kotak. Nah, kita save dulu, simpan gambar sebagai PNG. Nah, kita dapat satu. Kalau ini nggak mungkin, soalnya udah kotak-kotak terlebih dahulu, nggak bisa. Nah, kita dapat ini kambing, kita cek dulu, buka di tab baru. Nah, jadi kotak-kotak. Sebelumnya putih polos jadi kotak-kotak, ini berarti beneran PNG. Simpan, kok simpan tautan salah, simpan gambar sebagai save. Udah dapat dua hewan, kita belum. Nah, ini kita dapat lagi kayaknya. Nah, berubah jadi kotak-kotak, ini berarti sesuai yang kita inginkan. Save lagi. Kita cari apa lagi yang belum. Kucing, nggak masalah kucing. Kucing, cita, onta. Ini apa ini? Singa. Nah, kucing ya. Simpan gambar sebagai, bener sih. Simpan gambar sebagai PNG. PNG. Save. Nah, ini juga benar kayaknya. Berarti simpan gambar sebagai, benar udah PNG. Kita save lagi. Ini onta, simpan gambar, simpan gambar sebagai HTML. Kita ganti PNG lagi. Sip.
Kita sudah dapat banyak gambar sepertinya yang transparan backgroundnya. Kemudian untuk membuat LKS online sama kayak tadi, kita sudah download belum tadi ya? Gambar kerja kita mana? Nah, ini. Kita sudah dapat hewan-hewannya, tetapi tidak kita masukkan ke sini. Kenapa? Tidak masukkan ke dalam Canva ini, soalnya di Canva ini sifatnya adalah statis. Beda dengan yang di dalam tadi slide Google Slide. Kalau di Google Slide fungsinya adalah dia bisa berubah atau dinamis. Kalau di sini kan udah nggak bisa diklik-klik lagi nanti. Soalnya berupa gambar yang statis. Nah, coba kita download. Fungsinya adalah nanti sebagai background aja ini. Nah, sudah kita kayak tadi lagi, berarti kita masuk ke sini, buat lagi spreadsheet, kok spreadsheet, Google Slide baru, Google Slide. Nah, kemudian di sini kita kasih nama mengelompokkan binat hewan ya, tadi hewan. Seperti biasa kita ubah lagi penataan halamannya jadi A4, udah hafal sekarang, 21 29.7, terapkan, kita sisipkan gambarnya, gambar ini. Ini ternyata panjang. Nah, sudah jadi. Caranya kayak tadi, kita buat sisipkan tabel satu aja, 1x1 buat isian ini supaya siswa lebih mudah. Ini yang tadi di awal kita kurang, tetapi hasilnya nggak masalah. Kemudian di klik lagi nih, dibesarkan lebih mudah nanti pengeditannya. Nah, Ctrl C Ctrl V. Nah, untuk kelasnya, jadi nanti dia ngetikkan nama, kemudian nanti kelasnya. Kemudian di sini kita pengen buat soal kayak tadi, berarti kita taruh hewan-hewannya di sini, di luar. Tadi hewan-hewannya mana? Di sini. Kita bisa klik di sini, sisipkan satu persatu, atau kita langsung drag and drop dari sini, nggak masalah. Sama aja. Kita kecilkan. Kambing. Kambingnya besar. Kita kecilkan kambingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa ya, ini ya. Apalagi ada lagi nggak yang belum? Ini jaguar, ini kalau nggak salah ya namanya, atau harimau hitam. Nah, karena kotakannya kayaknya kok kecil, ini jadi lebih dikecilkan aja. Nah, kita buat berantakan. Ada lagi yang belum masuk. Tadi kayaknya ada onta, ada kucing. Tidak bisa, berarti dia tidak transparan, formatnya agak aneh, jadi nggak bisa ditarik. Ya udah, berarti contohnya cukup ini aja dulu. Nanti kalian bisa nambah-nambahkan sendiri, tinggal download caranya kayak tadi. Nah, kemudian kalau sudah ya udah selesai nih. Tinggal kita buat tugas kayak tadi lagi di Google Classroom. Masuk ke kelas lagi, kemudian kita kasih tugas kelas lagi, buat tugas, kemudian mengelompokkan hewan.
Berarti tinggal klik, tahan, kemudian seret menuju kotak yang sesuai. Nah, ini cara main yang tadi, LKDP yang terakhir kita. Soalnya waktunya udah cukup lama, hasilnya masih banyak lagi yang pengen saya contohkan, tapi sementara ini dulu aja sudah cukup bagus. Kalian sudah paham tiga ini, tinggal kalian kembangkan sendiri. Coba kita klik yang ini. Oke, kita ganti buat salinan untuk setiap siswa, supaya setiap siswa yang mengerjakan itu kita punya lembar penilaiannya sendiri-sendiri. Kalau jadi satu nanti tumpuk-tumpuk. Sudah, kita klik tugaskan. Kemudian sudah selesai kita klik tugaskan, kemudian apa lagi? Berarti sudah selesai, kita tinggal cek di murid, akun murid nanti jadinya kayak gimana. Masuk ke kelas LKDP lagi. Kita reload. Nah, sudah kita reload, sudah selesai, kita klik lagi yang baru ini. Kayak gimana cara pengerjaannya. Nah, sudah seperti ini. Kita gedein supaya lebih mudah, 100 misalkan. Nah, cara pengerjaannya adalah drag and drop. Klik tahan, kemudian ke kotak yang sesuai. Yang kiri adalah pemakan daging, yang kanan adalah pemakan tumbuhan. Ini pemakan, apa ini ya? Pemakan daging. Ini pemakan tumbuhan. Ini pemakan tumbuhan. Ini pemakan daging. Nah, tinggal dimasukkan sini. Cara pengerjaannya adalah seperti itu. Nah, terserah nanti soalnya bisa kita variasikan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan adalah di sini bentuk kendaraan, kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Ada 3 kotak. Nanti di sini ada gambar-gambar kendaraan. Mereka disuruh peserta didiknya disuruh mengelompokkan. Nah, ini adalah contoh LKS yang ketiga. Kasih nama, kasih nama aja. Oke, seperti itu saja. Sudah komplit. Kita terlalu banyak ini waktunya. Udah sampai 47 menitan. Jadi kita sudahi saja. Misalkan nanti kalian ingin contoh yang lebih banyak, nanti saya uploadkan lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan kalian berkreasi keinginan kalian sendiri sebagus mungkin, karena itu fungsinya selain buat dapat nilai, kalian juga bisa dapat mengembangkan portofolio kalian sendiri, di mana itu sangat penting ketika nanti kalian masuk ke dunia kerja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.